tanggal 21 Januari 2026 pagi hari ini sudah ada kurang lebih 3.000 peserta yang hadir dari 130 negara dalam World Economic Forum Davos 2026. Sekitar ada 400 pejabat tinggi dan pemimpin politik juga diperkirakan hadir, termasuk 65 kepala negara dan pemerintahan, lalu ada 55 menteri ekonomi dan keuangan, 33 menteri luar negeri, 34 menteri perdagangan dan industri, serta 11 gubernur bank sentral dari seluruh dunia. Para peserta utama dari beberapa negara juga diperkirakan akan hadir, diantaranya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng, Presiden Prancis Emmanuel Macron, lalu Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa, Presiden Suriah Ahmad Al-Shara, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan tentunya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sudah akan memiliki beberapa agenda di tanggal 21 dan juga 22 Januari 2026. Sementara agenda Indonesia di Indonesia Pavilion kemarin juga sudah cukup padat, diantaranya Indonesia terlibat dalam diskusi bersama dengan Menkom Digi yang membahas tentang bagaimana otomasi dan juga AI bisa memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dunia dan juga sikap yang akan diambil Indonesia untuk bisa membekali sumber daya manusia yang kita miliki untuk menghadapi dunia kerja. Hadir juga sesi diskusi Danantara untuk bisa memperkenalkan Danantara sebagai sovereign wealth fund yang baru saja dimiliki oleh Indonesia. Lalu hadir juga sesi diskusi mengenai peran pembiayaan baik dari global ataupun dalam negeri untuk bisa selaras dengan tujuan besar keberlanjutan melalui hadirnya infrastruktur pembiayaan yang inovatif. Dihadiri juga oleh Bank Himbara dari Republik Indonesia, di antara adalah Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Dan memang pemirsa, sampai dengan saat ini posisi Indonesia di World Economic Forum cukup strategis karena tampak dari banyaknya sesi diskusi yang diikuti dan juga dibuat oleh Indonesia sendiri di Indonesia Pavilion, dan menarik banyak sekali pendatang ataupun investor dari global. Terlebih memang karena kita menawarkan kondisi ekonomi dan politik yang cukup stabil, lalu juga sektor investasi yang menarik, serta besarnya populasi Indonesia. Itu menjadi kunci yang bisa ditawarkan oleh Indonesia kepada para investor global saat ini. Sementara untuk kekuatan diplomasi Indonesia sendiri, sebagai negara non-blok, Indonesia memiliki keunggulan untuk bisa membuka peluang bekerja sama dengan banyak negara, khususnya di semua sektor unggulan yang ditawarkan, mulai dari mineral, pangan, hingga juga perikanan. Dan tidak hanya peluang untuk inbound investment, tetapi dengan hadirnya Danantara dan juga Menteri BKPM, akhirnya peluang investasi kedua arah bisa terbuka lebih lebar. Dan di hari ini sendiri, tanggal 21 Januari 2026, banyak sekali agenda yang akan dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM, Rosan Roslani, diantaranya adalah one-on-one meeting bersama dengan perusahaan pertambangan dan pengolahan yaitu Glencore. Lalu ada juga perusahaan lain seperti Hyundai dan juga Embraer. Lalu juga akan ada pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri dari Bahrain. Lalu akan ada opening ceremony resmi untuk Indonesia Pavilion yang akan diresmikan kembali lagi oleh Rosan Roslani, diikuti juga oleh Menkom Digi, lalu ada Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan juga Geneva, serta akan hadir Chairman dari Kadin. Lalu akan ada diskusi antara Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM bersama dengan Menkom Digi, lalu akan ada diskusi lanjutan lagi bersama dengan Pertamina, dihadiri oleh Simon Aloysius, lalu juga Chairperson Kadin, Anindya Bakri, lalu ada Managing Director RGE Group, yaitu Anderson Tanoto, dan juga Komisioner dari Indika Energi, yaitu Arsyad Rashid. Dan yang paling penting adalah besok akan ada Indonesian Night. Ini acara khusus yang memang disiapkan oleh Indonesia untuk kegiatan diplomasi informal, baik untuk Indonesia dan juga menghadiri negara-negara lain pada acara Indonesia. Dan hari ini juga Menteri Rosan akan menjadi pembicara dalam THK G20 Global Blended Finance Alliance Dialogue pada forum utama dari World Economic Forum, dan akan berampingan bersama dengan Microsoft, Nvidia, dan juga Pegasus Capital Advisors. Demikian pemirsa, informasi dari World Economic Forum yang bisa kami sampaikan sampai dengan hari ini. Masih akan terus kami update perkembangan di World Economic Forum untuk Anda. Dari Swiss Davos, Syafinas Nasyar, Tri Adiandono melaporkan.